Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Udah hampir 3 bulan ya kita nggak bertemu. Nah, jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker. Nah, yang lebih baik stay dulu di rumah. Nah, kita akan pembelajaran dari rumah. Ibu jadi halaman rumah. Kita akan mempelajari pelajaran berikutnya, yaitu tentang ekosistem. Nah, sebelum kita mempelajari, coba ini ibu walaupun di bawah pohon sih, di depan rumah, ternyata suasananya terasa panas gitu, terasa gerah gitu. Apa anak-anak merasakan? Mungkin kalian kalau di rumah terasa gerah sekali. Ketika dulu di sekolah juga kipas-kipas terasa kegerahan gitu. Apa sih penyebabnya? Ya, ada yang tahu? Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar namanya ada efek rumah kaca. Pernah mendengar ya? Menurut kalian apa sih efek rumah kaca? Apakah karena rumahnya terbuat dari kaca? Tentu tidak, ya kan? Ya, efek rumah kaca itu karena adanya pengaruh dari karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihasilkan dari apa? Ya, tentu saja anak-anak juga tahu ya, dari hasil pernafasan. Baik, kenapa efek rumah kaca itu bisa terjadi? Nah, kita tahu ya, sinar matahari itu memancar ke bumi. Dia mengeluarkan panas. Panas matahari ini sebetulnya harusnya sebagian besar itu harus dipantulkan kembali ya, ke angkasa gitu. Nah, karena adanya karbon dioksida di atmosfer kita, maka panas itu terhalang. Nah, panasnya terhalang, dia malah mantaunya kembali ke bumi, sehingga apa? Sehingga bumi semakin panas. Nah, itu yang disebut dengan istilah rumah kaca, bukan karena rumahnya berkaca. Ya, sekarang udah tahu nggak apa itu namanya efek rumah kaca. Nah, apa sih hubungannya efek rumah kaca tadi yang disebutkan ibu dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang ekosistem? Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, saya yakin sudah pernah mendengar ya, sudah ingat ya. Ya, ekosistem itu namanya eko sama sistem. Ya, eko itu satu. Biasanya anaknya yang anak pertama pasti namanya eko, eka dan sebagainya. Itu artinya satu, bahwa ekosistem itu ya satu kesatuan. Dalam satu kesatuan itu ada namanya interaksi. Nah, interaksi itu apa? Interaksi itu adalah hubungan. Nah, sekarang apa hubungannya antara efek rumah kaca tadi dengan yang akan kita pelajari masalah ekosistem? Nah, baik. Nah, sebelum ibu jelaskan lebih lanjut, nanti kalian bisa menganalisis sendiri apa sih ekosistem itu. Nah, yang namanya sistem tadi terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponennya apa? Ya, coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Apa sih yang namanya ini lingkungan yang ada di kalian itu terdiri dari apa saja? Bisa saya ibu contohkan di sini, ibu di halaman rumah ibu. Di sini ada berbagai macam tanaman. Ada sedikit kolam, ya, kemudian ada ikannya kayak gitu. Nah, itu sebetulnya udah menjadi bagian suatu lingkungan. Nah, kalian bisa menyebutkan ada lingkungan dari benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup itu adalah yang abiotik atau biotik. Nah, tentu sudah tahu ya. Ya, betul sekali. Ya, biotik itu yang lingkungan makhluk hidup. Kemudian yang abiotik itu yang tidak hidup. Nah, antara biotik dan abiotik itu terjadi suatu interaksi. Nah, interaksinya ini akan membentuk yang namanya ekosistem. Coba kalian lihat di lingkungan sekitar anak-anak sekalian, di lingkungan rumahnya. Ya,
lingkungannya yang terdiri biotik dan abiotik itu apa aja? Silahkan nanti disebutkan. Pada berikutnya Ibu akan memberikan penugasan seperti itu. Jadi yang pertama, di lingkungan sekitar anak-anak, silahkan di rumah ya, lingkungan sekitarnya itu ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Coba disebutkan. Ya. Kemudian setelah menyebutkan komponen, coba anak-anak perhatikan lagi di antara komponen-komponen tersebut, apakah ada interaksinya, apakah ada hubungannya, baik itu antara komponen yang hidup dan komponen yang tidak hidup, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen yang biotik dan abiotik ini tentu saja akan berpengaruh seperti tadi, efek rumah kaca disebabkan oleh gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu termasuk lingkungan yang abiotik. Nah, kita makhluk hidupnya manusia. Ya, jadi terjadi interaksi antara keduanya. Nah, sekarang tugas dari Ibu, satu, kalian menganalisis dulu apa itu komponen yang ada di sekitar anak-anak, baik itu biotik maupun abiotik. Setelah itu, yang kedua, apakah ada interaksi antara keduanya? Silakan dianalisa. Ya, di sini Ibu sebutkan tadi ada gambar di rumah Ibu ini ada tanaman anggrek, walaupun anggreknya sudah ini bunganya udah layu ini. Nah, ini ada komponen biotik dan abiotiknya. Nah, kalau saya contohkan di Ibu itu komponen abiotiknya ada jenis tanahnya. Nah, kebetulan yang arangnya ada saputnya sebagai komponen abiotik. Yang biotiknya ada anggreknya, ada pohon-pohon yang lain. Nah, ini saling berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa? Silahkan nanti dilanjut, dilihat dalam videonya. Bentuk interaksi apa yang terjadi pada komponen abiotik dan biotik yang anak-anak sebutkan, gitu ya. Jadi itu tugasnya. Jadi hari ini kita mempelajari komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem dan bentuk-bentuk interaksinya. Nah, macam-macam bentuk interaksi itu bisa kalian lihat dalam video berikutnya. Kemudian tentukan, analisislah komponen yang kalian dapatkan itu bentuk interaksinya apa saja. Sekian dulu ya. Terima kasih.